Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa qaliluhu wa akhiratuhu min khalqihi ajma'in. Allahumma barik ala hadzal nabiyil habib wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhal mu'minun, ya'lamu annani usi nafsi al-khadat al-muktibah usikum jami'an bi taqwallah wa khusukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulih la'allakum turhamun. Wa qala Allahu azza wa jalla fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fazkuruni ashkurkum washkuruli wa la takfurun. Wa qala rasul habibul mustafa sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa bihi sayatal khasana tabuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di mana? Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita semua. Masih memberikan umur kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberikan hidayahnya, taufiknya kepada kita semua untuk menambah wawasan kita, pemahaman kita, pengetahuan kita tentang agama Islam itu sendiri. Karena orang yang senantiasa menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalannya menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalannya menuju surga. Sangat luar biasa. Kita yang menuntut ilmu, kita yang mempelajari agama Islam, Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan kita menuju surga. Jadi mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat teririm salam senantiasa kita curahkan, kita limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perbanyak salawat kita kepada beliau, karena di mana apabila kita memperbanyak salawat kita kepada beliau, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat pertolongan beliau yang kelak nanti, jika kalau kita senantiasa bersalawat kepada beliau, mengerjakan sunnah-sunnah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, sahabat, saudara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sesuatu yang menganjal di tengah-tengah kita semua, yaitu kesenjangan antara ilmu dan amal. Apa itu kesenjangan antara ilmu dan amal? Kesenjangan antara ilmu dan amal ialah tinggi ilmu kita, banyak pemahaman kita tentang agama Islam, luas pengetahuan kita tentang agama Islam, banyak yang kita tahu tentang agama Islam, tentang ilmu. Tetapi pengamalan dari apa yang kita tahu tentang agama Islam itu yang masih kurang. Pengamalan dari apa yang kita tahu tentang agama Islam itu bahkan tidak ada. Inilah yang dijadikan sebagai kesenjangan antara ilmu dan amal. Tinggi ilmu kita, luas pemahaman kita tentang agama Islam, tetapi pengamalan dari apa yang kita tahu, pengamalan dari apa yang kita miliki yang kurang, bahkan tidak ada sama sekali. Misalnya kewajiban berdakwah. Mengapa banyak di antara kita tidak mau berdakwah? Berdakwah bukan hanya di atas mimbar, tetapi mengajak seseorang melakukan kebaikan, mengajak seseorang untuk beramal soleh, mengerjakan salat berjamaah adalah dakwah, hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi masih banyak di kalangan kita tidak mau berdakwah, padahal mereka tahu apa yang mereka dapatkan apabila ia berdakwah, dan ini adalah salah satu kemuliaan yang sangat luar biasa apabila ia senantiasa berdakwah. Teman-teman, sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak contoh-contoh kesenjangan antara ilmu dan amal. Tinggi ilmu kita, luas pemahaman kita tentang agama Islam, banyak pemahaman kita tentang agama Islam, tetapi pengamalan dari apa yang kita tahu, pengamalan dari apa yang kita miliki tentang agama Islam itu yang kurang. Yang pertama ialah
kesenjangan antara ilmu dan amal yang pertama ialah tentang sholat berjamaah. Banyak di antara kita, banyak di kalangan kita semua masih malas melaksanakan sholat berjamaah, padahal mereka tahu hukumnya, mereka tahu dalilnya, mereka tahu apa yang ia dapatkan apabila ia senantiasa sholat berjamaah, tetapi ia masih malas untuk melaksanakannya. Padahal perbandingan antara sholat di rumah dan sholat di masjid adalah 27 derajat. 27 derajat, sangat luar biasa perbandingannya. Tetapi masih banyak di kalangan kita masih malas untuk melaksanakan sholat berjamaah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan bagi kita untuk senantiasa sholat berjamaah. Jadi marilah kita untuk senantiasa meramaikan masjid kita, karena kebangkitan umat dimulai dari masjid. Kebangkitan, kejayaan suatu umat, keberhasilan suatu umat dimulai dari masjid. Apabila masjidnya ramai diisi dengan sholat, pengajian, tadarus, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bisa membangkit kebangkitan umat. Jadi jangan sampai kita tahu hukum dari melaksanakan sholat berjamaah di masjid, tetapi kita sendiri malas untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Jangan sampai. Ini bisa saja mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kesenjangan antara ilmu dan amal yang kedua ialah sifat malas mendirikan sholat sunnah. Masih banyak di kalangan kita, masih banyak di lingkungan kita masih malas mendirikan sholat sunnah. Padahal mereka tahu hukumnya, mereka tahu dalilnya, mereka tahu apa yang mereka dapatkan apabila mereka melaksanakan sholat sunnah. Tetapi masih banyak di kalangan kita, masih banyak di lingkungan kita masih malas melaksanakan sholat sunnah. Padahal pahalanya luar biasa, pahalanya sangat luar biasa. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh kita laksanakan, pahalanya itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi kalau kita ingin tanyakan siapakah orang yang terkaya, maka orang yang terkaya di dunia ini adalah mereka yang senantiasa menjaga sholatnya 2 rakaat sebelum subuh, karena lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi marilah kita untuk senantiasa melaksanakan sholat sunnah, mengerjakan sholat sunnah, karena pahalanya sangat luar biasa. 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur haram baginya api neraka. Tetapi masih banyak di kalangan kita, masih banyak di lingkungan kita masih malas melaksanakan atau mendirikan sholat sunnah 4 rakaat sebelum dan sesudah subuh. Ini karena mereka tidak tahu, tidak memaksakan, bahkan tidak yakin akan jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melaksanakan mendirikan sholat syuruk sebelum matahari terbit ialah ketika matahari terbit ialah pahalanya seperti haji dan umroh. Jadi sangat luar biasa pahala mereka yang senantiasa menjaga sholat sunnahnya, sangat luar biasa. Bahkan ini bisa menjadi kemuliaan bagi kita, ini bisa menjadi kemuliaan bagi kita semua. Mengapa banyak di antara kita yang malas melaksanakan sholat sunnah? Karena mereka tidak yakin akan jaminan Allah, mereka tidak yakin akan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji Allah, janji yang pasti. Apabila kita melaksanakannya, maka kita akan mendapatkan kemuliaan, keberhasilan surga, yaitu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi masih banyak di kalangan kita tidak yakin akan jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, sahabat, saudaraku dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salat adalah tiangnya agama, pondasinya agama. As-salatu manudin, salat adalah tiangnya agama. Apabila kita mendirikan salat, memperbaiki salat kita, segala perbuatan keji, segala perbuatan mungkar akan kita tinggalkan. Mengapa? Karena salat kita yang baik, salat kita yang bagus. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wa munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi apabila salat kita baik, salat kita bagus, segala perbuatan munkar akan kita tinggalkan. Mengapa? Karena salat kita bagus, salat kita baik. Bahkan apabila kita mendirikan salat, itu akan memberikan ketenangan pada diri kita, ketenangan pada jiwa kita semua. Dan itu yang membuat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, apabila salat kita buruk, banyak salat kita yang tidak kita kerjakan, ini bisa membuat kita mengerjakan perbuatan mungkar, mengerjakan perbuatan dosa, kemaksiatan, kelalaian kepada Allah, dan bisa mendatangkan murka kepada kita semua, murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai. Jadi marilah kita untuk senantiasa mendirikan salat kita. Kita paksa diri kita. Mengapa? Kalau kita tidak memaksa diri kita dalam beribadah, maka syaitan dan hawa nafsu akan mudah mengalahkan kita semua.
Syaitan dan hawa nafsu akan mudah menguasai diri kita semua, yang membuat kita semua malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita semua lalai dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ingin menginginkan syurga, bagaimana kita memaksa diri kita dalam beribadah? Ingat teman-teman, sahabatku, saudara yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, syurga tidaklah semudah membalikan telapak tangan untuk didapatkannya. Syurga tidaklah semudah apa yang kita bayangkan untuk mendapatkannya, tetapi syurga bisa kita dapatkan apabila kita memaksa diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan janji Allah, yaitu syurga. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar, syurga yang mengalir di banyak sungai-sungai, yang penuh dengan keindahan, kenyamanan, keistimewaan, dan hanya dimiliki bagi mereka yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesenjangan antara ilmu dan amal. Banyak orang yang tahu hukum pahala yang mereka dapatkan apabila mereka senantiasa mengerjakan sholat sunnah, tetapi masih banyak di kalangan kita yang masih malas melaksanakannya, masih malas mendirikannya. Kemudian yang ketiga ialah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak di kalangan kita, masih banyak di lingkungan kita yang malas berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka tahu hukumnya, mereka tahu dalilnya, mereka tahu apa yang mereka dapatkan apabila mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kemuliaan. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengingatnya. Fazkuruni ashkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kepadaku, niscaya akan kuingat pula kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukurlah kepadaku, maka akan kutambahkan nikmat kepadamu. Apabila kita senantiasa berzikir kepada Allah, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati dan pikiran kita, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingat kita semua, senantiasa mengawasi kita semua dan mencintai kita semua. Apabila kita mencintai Allah, Allah Subhanahu wa taala akan jauh lebih mencintai kita semua. Apabila kita senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan jauh lebih mengingat kita semua. Jadi mana kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita berjalan, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, dimanapun kita saat ini, kita selalu berzikir kepada Allah. Jangan pernah pikiran kita lepas dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati dan pikiran kita dimanapun kita berada, entah kita di kebun, dalam perjalanan dan sebagainya. Kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikala kita berdiri, dikala kita duduk, bahkan dikala kita berbaring sekalipun, kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah kewajiban bagi kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepadaku dengan menyebut nama-nama kepada Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Teman-teman, sahabat, saudara yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga ialah kesenjangan antara ilmu dan amal. Yang ketiga ialah sifat malas membaca Al-Quran. Masih banyak di lingkungan kita, masih banyak di kalangan kita yang masih malas membaca Al-Quran. Padahal apabila kita membaca Al-Quran, kita mendapatkan 10 kebaikan, 10 pahala per hurufnya. Jadi apabila kita membaca Al-Quran 1 halaman, betapa besar pahala yang kita dapatkan. 5 halaman, 1 juz, bahkan 1 Al-Quran dalam sehari semalam, sangat luar biasa pahala yang kita dapatkan. Sungguh mulia, karena ini adalah salah satu kemuliaan bagi orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Jangan kita menjadikan Al-Quran itu sebagai barang pajangan di rumah kita, karena banyak di antara kita, banyak di lingkungan kita yang menjadikan Al-Quran itu sebagai barang pajangan, menjadikan Al-Quran barang pajangan di lemari, di meja, dan sebagainya di dalam rumah mereka. Tidak, tetapi kita baca Al-Quran karena ini akan memberikan syafaat bagi kita semua, bagi para pembacanya. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Tetapi orang yang jauh dari Al-Quran tidak akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran, tidak akan mendapatkan pertolongan dari Al-Quran, dan tidak akan mendapatkan tempat kemuliaan di akhirat nanti. Karena syurga, tingkatan syurga sesuai dengan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Jadi apabila kita menghafal Al-Quran, itulah tingkatan syurga kita di akhirat nanti. Jadi mari kita memaksa diri kita membaca Al-Quran minimal sehari 1 halaman, 1 hari minimal kita membaca Al-Quran. Yang intinya kita tidak pernah jauh dari Al-Quran. Kita selalu menghadirkan Al-Quran dalam hidup kita. Kita selalu menghadirkan Al-Quran pada diri kita, pada keseharian kita.
agar kita semua bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya ialah kesenjangan antara ilmu dan amal. Yang berikutnya ialah, yang kelima ialah banyaknya di antara kita yang memamerkan auratnya, memperlihatkan auratnya kepada orang yang tidak pantas melihatnya. Ini adalah kesenjangan antara ilmu dan amal. Banyak di antara kita yang tahu hukumnya, tahu dalilnya, dan tahu ancaman bagi mereka yang masih memperlihatkan auratnya kepada mereka yang tidak pantas untuk memperlihatkannya, yang tidak pantas untuk melihat aurat kita. Seperti seorang wanita, masih banyak di kalangan wanita yang tidak menggunakan jilbab, padahal mereka tahu hukumnya, mereka tahu dalilnya, mereka tahu ancaman bagi mereka yang tidak menggunakan jilbab bagi kalangan wanita. Tetapi masih banyak di kalangan kita, masih banyak di lingkungan kita yang tidak menggunakan jilbab. Jangan sampai ini menjadi ancaman bagi kita semua. Jangan sampai ini menjadi ancaman bagi kita di akhirat kelak nanti. Ketika perhitungan amal, semua amal kita bagus, tetapi ketika di dunia kita tidak pernah menutup aurat kita, kita menggunakan pakaian tapi sempit, itu bisa menjadi ancaman bagi kita semua untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita untuk menutup aurat kita. Yang wanita, tutup aurat mereka, tutuplah auratmu yang dimana yang diwajibkan bagimu. Begitu pula dengan laki-laki, tutuplah auratmu yang bagaimana yang diwajibkan bagi kita semua. Teman-teman, sahabat, saudara yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kesenjangan antara ilmu dan amal. Kita tahu hukumnya, kita tahu dalilnya, kita harus pelajari semuanya, tetapi tidak ada pengamalan dalam hidup kita, karena ini bisa menjadi bencana bagi kita semua. Apa ancaman bagi mereka, bagi kesenjangan antara ilmu dan amal ialah pertama, mengotori hati kita. Karena setiap kesalahan, setiap dosa yang kita lakukan pasti mengotori hati kita, pasti mengotori hati kita. Jadi marilah kita, apa yang kita tahu tentang agama Islam kita amalkan. Selagi itu memiliki dalil yang kuat, selagi itu memiliki dalil yang sahih, kita amalkan agar kita semua bisa dimuliakan dan hati kita tidak dikotori oleh kesalahan, tidak dikotori oleh dosa, tidak dikotori oleh kemaksiatan. Kemudian yang kedua ialah membuat hati kita menjadi sakit. Hati yang kotor, tidak pernah dibersihkan, tidak pernah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan membuat hati kita menjadi sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yaksibun. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah Subhanahu wa taala menambah penyakitnya tersebut karena mereka mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai hati kita menjadi sakit. Kemudian yang ketiga, ancaman yang ketiga ialah membuat hati kita menjadi keras. Membuat hati kita menjadi keras. Inilah yang membuat kita susah mendapatkan petunjuk, susah mendapatkan hidayah, dan ini bisa mendatangkan berkah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena hati kita sudah keras, yang membuat kita malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita semua sedikit demi sedikit menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ialah membuat hati kita menjadi mati. Apabila hati kita sudah mati, maka inilah yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua yang hati kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hati kita kembali dimuliakan, kembali disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih suci, lebih bersih daripada lembaran kertas putih. Teman-teman, sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak kesenjangan antara ilmu dan amal lainnya yang kita tahu hukumnya, kita tahu dalilnya, kita tahu tinggi pemahaman kita tentang ilmu tersebut, tetapi pengamalan dari apa yang kita tahu yang masih kurang, bahkan tidak ada sama sekali. Jadi selagi itu memiliki dalil yang kuat, selagi itu memiliki dalil yang sahih, bagaimana kita mengamalkannya agar tidak menjadi kesenjangan antara ilmu dan amal, agar tidak menjadi dosa bagi kita semua, agar tidak menjadi kesalahan bagi kita semua, dan agar kita semua, saudara kita, kerabat kita, keluarga kita, dan orang tua kita semua bisa berkumpul di surga di akhirat nanti. Surga yang penuh dengan keindahan, kenyamanan, keistimewaan, dan hanya dimiliki bagi mereka yang senantiasa mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mengerjakan apa yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Intinya dalam sehari semalam kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita selalu
menyambung terus berjalan. Ketika kita sudah melakukan sholat berjamaah, kita melaksanakan sholat sunnah. Ketika kita sudah melakukan sholat sunnah, kita bersedekah kepada Allah. Ketika selesai bersedekah, kita mencari nafkah, mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Intinya dalam ibadah selalu tersambung terus menerus sampai kematian mendatangi kita. Karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kematian mendatangi kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau sampai kematian mendatangi. Pada ayat lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala sampai bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam beragama Islam. Pada ayat ini Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhalladzina kafaru. Itu menegaskan bahwa kita sebagai orang yang beriman harus meningkatkan takwa kita, harus meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan kita, ketakwaan akan naik apabila kita mengerjakan perintah Allah. Sebaliknya, keimanan, ketakwaan kita akan menurun apabila kita mengerjakan dosa, mengerjakan kemaksiatan, dan itulah yang bisa membuat kita dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke lembah neraka yang penuh dengan azab, penderitaan, siksaan yang sangat-sangat pedih dan hanya dimiliki bagi mereka yang tidak mau beribadah kepada Allah, melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik, kafir, tempatnya Qarun, tempatnya Fir'aun, orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan tak pernah luput dari yang namanya manusia. Kullu bani Adam, setiap anak cucu Adam, khata'un, pasti pernah melakukan kesalahan. Wa khairu khata'ina, dan sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan at-taubun, mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat yang bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah dengan tobatan nasuha. Jadi kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Unsur maqala wa la tansur maqala. Perhatikanlah apa yang dikatakan, dan perhatikan saya mengatakan. Syukran alaikum. Nun wal qalam bima yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.